Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak. Yang belum pesan, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ayumi di Wonosobo. Mbak Ayumi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2001-2002. Jadi di tahun-tahun itu Mbak Ayumi sendiri baru menyelesaikan studinya di Jogja sana. Dia kuliah di Jogja, ngambil jurusannya apa tidak disebutkan, udah kelar, tapi setelah menyelesaikan pendidikannya tadi, Mbak Ayumi itu memutuskan untuk tinggal atau balik ke kampungnya, bukan tanpa alasan, melalui pertimbangan yang lumayan cukup panjang. Jadi hal itu dipicu oleh kematian atau meninggalnya sang ayah. Ayahnya Mbak Ayumi meninggal saat dia masih belajar di situ. Belum selesai dan di akhir-akhir gitu ya, tiba-tiba mendapatkan kabar duka semacam itu. Berat rasanya, males mau ngelanjutin studi juga males karena kehilangan seseorang yang begitu atau teramat sangat dicintai sama Mbak Ayumi itu rasanya tuh berat banget. Ya akhirnya jatuhnya sempat ada rasa males-malesan atau apa, tapi ibu itu selalu nyemangati. Ayumi, ayo kamu sebentar lagi selesai sayang. Ini kan merupakan salah satu harapan dari bapakmu juga. Bapak pengen kamu sampai selesai, jangan berhenti di ujung jalan seperti ini nak, kata ibu ya. Dari situ pun meskipun berat tapi dipaksakan dan alhamdulillah Mbak Ayumi pun akhirnya selesai. Begitu selesai, ya sebelumnya itu udah kepikiran. Jadi di kampung sana ibunya itu tinggal sama satu orang adiknya Mbak Ayumi laki-laki. Dan rasanya kok sepi gitu ya. Dan aku pengen udahlah aku misalkan bekerja atau hidup misalkan di Jogja begitu ya. Ini artinya aku bakalan jauh sama ibu gitu, dan sebenarnya kayak kemarin aku kuliah jauh sama mereka itu juga lumayan cukup berat gitu ya, dan ditambah kehilangan bapak tanpa melihat akhir dari bapak itu seperti apa. Itu rasanya tuh menyakitkan. Jadi Mbak Ayumi pun memutuskan udah setelah selesai ini aku pokoknya mau hidup nemenin ibu di kampung gitu ya. Terserah aku mau jadi apa, aku nggak peduli dengan omongan warga, dengan omongan tetangga. Mungkin ya lah sekolah tinggi-tinggi akhirnya balik kampung juga, ngapain cuman nernak ayam atau pergi ke sawah dan sebagainya. Aku nggak peduli dengan semua itu gitu ya. Mbak Ayumi pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Berbekal dari ilmu yang dia pelajari di sana, ya Mbak Ayumi pun berusaha menerapkan di kehidupan sehari-hari di rumahnya tersebut. Bagaimana caranya aku tetap hidup di kampung, tapi aku juga tetap menghasilkan seperti ya aku hidup di kota-kota besar sana, bahkan kalau bisa lebih gitu ya. Mulailah menggarap. Jadi begini, Mbak Ayumi itu dari kecil memang udah terbiasa atau familiar dengan yang namanya pertanian gitu ya. Ya daerah Wonosobo di sana itu banyak ya sayur mayur dan sebagainya. Itu terbiasa dengan hal itu. Nah, udah terbiasa itu tadi, lama nggak megang, nggak menggeluti hal tersebut, rasa-rasanya tuh pengen balik lagi ke sana. Kepergian bapak itu ya tentu saja banyak yang harus disesuaikan. Yang namanya ladang gak keurus dan sebagainya. Ibu juga gak terlalu tahu masalah itu. Akhirnya Mbak Ayumi yang terjun menggantikan hal tersebut. Menggantikan apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Nah, adiknya Mbak Ayumi itu namanya Sabto. Si Mas Sabto sendiri juga ikut bantu-bantu di rumah. Tapi dia itu memilih untuk dia pun lulus sekolah ya, sekolah SMA gitu, tapi dia memilih udahlah Mbak, aku mau di sini aja Mbak, aku mau di rumah aja. Mbak Ayumi pun nggak memaksakan gitu ya. Ya sudah, itu terserah kamu, tapi kapan waktunya kamu berubah pikiran, kamu pengen lanjut sekolah, sana sekolah, kata si Mbak Ayumi ya. Iya Mbak. Nah akhirnya apa? Udah, ini mobil bak yang sebelumnya si Mas Sabto yang suka bawa, akhirnya diambil alih sama si Mbak Ayumi. Udah, tok,
biar Mbak aja yang ini, yang bawa mobilnya. Katanya, loh Mbak, kenapa Mbak? Ya pengen jalan-jalan juga di sini katanya. Akhirnya apa? Kebiasaan. Nah, di situ ada satu keluarga, itu keluarganya Pak Purwo. Memang keluarganya Pak Purwo sama keluarganya Mbak Ayumi itu deket gitu ya. Memang Pak Purwo sendiri sama bapaknya Mbak Ayumi kenal dari kecil. Ini deket dan memang ada salah satu pelanggan dari sayur mayur atau misal telur gitu ya. Di belakang rumah itu Mbak Ayumi itu ada ayam-ayam petelur. Ini salah satu pelanggannya itu adalah Pak Purwo. Dia itu punya beberapa warung sayur, warung sembako kayak gitu. Nah ini suppliernya itu salah satunya itu bapaknya Mbak Ayumi. Akhirnya apa? Ya sudah, Mbak Ayumi pun yang ngedrop ini kebutuhan-kebutuhannya Pak Purwo tadi, di-drop ke sana hampir setiap hari. Dari situ pun ya memang Mbak Ayumi juga udah kenal lama gitu ya, kenal akrab gitu ya. Ya suka kayak gitu, suka bercanda-canda sama Pak Purwo. Pak Purwo juga udah tak anggaplah ini bapakku juga gitu ya. Istrinya juga sama kayak gitu ya, pokoknya kayak orang tua kedua lah buat Mbak Ayumi. Udah menjalani kehidupan seperti itu sekitar 2 bulan lamanya. Setelah 2 bulan kayak melakukan sebuah evaluasi. Apa ya yang kurang ya? Apa yang sepertinya butuh diubah atau apa ya? Mbak Ayumi menemukan beberapa hal di sana, tapi memang nggak diceritakan secara mendetail. Jadi secara teknisnya itu kayak gimana, yang jelas Mbak Ayumi itu mulai menikmati yang namanya kehidupan di kampungnya, balik lagi setelah bertahun-tahun merantau ke Jogja sana, nggak ngapa-ngapain, cuman fokus belajar. Kali ini dia tuh bener-bener terjun ke yang namanya kehidupan. Aku jadi petani, kata si Mbak Ayumi. Akhirnya sudah. Dijalanilah itu hampir setiap pagi itu datang ke rumahnya Pak Purwo. Pak Purwo sehat katanya. Sehat, kadang juga lagi sakit atau apa gitu ya. Nah, pada suatu hari ini Mbak Ayumi sendiri di rumahnya Pak Purwo itu ada satu hal yang dia itu kurang suka. Meskipun Pak Purwo udah dianggap ayahnya sendiri ya, keluarga sendirilah itu. Cuman ada satu hal yang pokoknya males buat Mbak Ayumi itu males. Nah, Pak Purwo itu punya seorang anak perempuan. Namanya biasa dipanggil Iin gitu. Ya pokoknya setaunya, nama lengkapnya itu enggak tahu. Cuman Mbak Ayumi udah kenal itu dari kecil. Mereka itu seumuran, tapi si Mbak Iin ini lebih tua. Nah, karakternya dari dulu itu selalu jahat gitu ya. Selalu irian. Saat misalkan main ke rumahnya Mbak Ayumi ke sana, terus Mbak Ayumi misal punya boneka baru, itu nanti datang-datang ya main biasa pura-pura main, terus nanti apa? Bonekanya dipinjem. Mbak Ayumi kan ya mempersilahkan, silakan gitu ya dipinjem. Terus nanti apa? Mbak Ayuminya lupa. Boneka tersebut itu dibawa pulang, diambil gitu, dan ya Mbak Ayuminya kesana kemari nyariin, ternyata diambil sama itu tadi, sama Mbak Iin. Saat mau diambil lagi itu ndak boleh. Ya akhirnya kan jadi merepotkan bapaknya. Mbak Ayuminya nangis, harus beli boneka lagi. Dan hal itu tuh selalu berulang-ulang kayak gitu. Dan kadang dulu waktu masih kecil, karena interaksi antara Mbak Ayumi sama Mbak Iin itu saat masih kecil doang. Pas udah besar itu mereka tuh nggak cocok gitu ya. Cuman ya sebatas sapa menyapa, hanya sebatas itu, sisanya itu formalitas begitu. Ya ini sapa menyapa juga formalitas sih masuknya. Nah ini dulu pernah waktu kecil si Mbak Ayumi itu kan punya ada gambar-gambar apa gitu ya. Pokoknya gambar-gambar punya anak perempuan kayak gitu. Mbak Ayumi si ini datang, Iin datang sama bapaknya main ke sana. Ya biasa masuk langsung ngorek-ngorek mainannya si Mbak Ayumi tadi. Begitu dilihat ada mainan baru, ya Mbak Ayumi, ini punya aku baru beli, kata si dia. Dan kayak ditaruh gitu kan sih sama si Mbak Ayumi. Mbak Ayuminya tuh pergi ke belakang, nah saat ke depan lagi nengok gini, itu mainan gambarnya itu disobek sama si itu, Brad. Cuman sedikit gitu ya. Mbak Ayumi pun, loh kok disobek? Langsung kan namanya anak kecil, konfrontasi ke depan sana. Iin, kenapa disobek mainanku? Katanya. Ih, siapa yang nyobek? Kata si ini, aku nggak nyobek, orang udah sobek dari tadi.
Ya dari situ Mbak Yumi tetap nangis, tapi dari sana pun Mbak Yumi belajar, oh ternyata walaupun masih kecil itu belum bisa mencerna gitu ya. Cuman setelah gede dipikir-pikir, ternyata wataknya emang dari kecil itu memang jahat. Itu tadi, gambar pun disobek. Mainannya dia dibawa pulang, nggak minta izin. Jadi bawa pulangnya itu pinter, dimasukin ke bajunya biar nggak kelihatan, atau dimasukin ke plastik kresek atau apa bawaan bapaknya, kayak dumpetin slep gitu aja. Jadi pinter gitu, nggak ditenteng begini. Kalau ditenteng kan pasti ketahuan. Kayak gitulah, dari kecil itu udah ilfil sama si yang namanya Mbak Iin tadi. Nah, gede pun saat mengantarkan sayur ke rumahnya Pak Purwo tadi, pun sama, saat ketemu sama Iin, ya kayak gitu doang, In. Terus Iinnya cuman, ya kayak gitu, nggak jawab iya, nggak jawab apa, masuk ke dalam rumah sana. Dan nanti Mbak Ayumi itu udah beberapa kali mergokin, Iin itu kayak ngintip-ngintip dari dalam gitu, kayak memperhatikan dirinya, Dan ya tentu saja risih gitu ya, cuman bodo amat pikirnya si Mbak Ayumi. Bodo amat, aku nggak mau mikirin yang seperti itu. Yang penting tugasku selesai, aku pulang gitu kan. Udah pamitan sama Pak Purwo, pulang lagi. Nah, pada suatu hari ini pernah ada satu kejadian di mana pagi-pagi datang ke situ, ke tempatnya siapa, Pak Purwo. Di rumahnya Pak Purwo itu lagi heboh. Jadi ada beberapa warga, ada beberapa pekerjanya di sana juga. Ini lagi heboh, rame gitu kan. Loh, tumben biasanya pagi-pagi itu sepi. Ini kok rame, ada apa. Dan ternyata si Iin itu berulah dia. Dia itu ngamuk pagi-pagi, bener-bener ngamuk, marah. Ya Mbak Ayumi kan penasaran karena ngedenger suara teriakan-teriakan itu dari dalam rumah. Bahasa kata-kata kotor itu pada keluar semua. Loh, ini ada apa mas? Ada apa mas? Itu si Mbak Iin ngamuk katanya. Loh, ngamuk kenapa mas? Ya udah tahu Mbak katanya. Coba Mbak tengokin ke sana, saya nggak berani masuk, kata si salah satu karyawan di sana ya. Si Mbak Ayumi pun masuk ke dalam ke situ. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Nggak tahu, ini tuh Iin tiba-tiba ngamuk-ngamuk begini. Jadi dia posisinya saat dilihat sama Mbak Ayumi begini, ini di dalam tempat, di dalam kamar tidur di sana. Dan posisinya itu berdiri, ini kan ranjangnya itu kan mepet ke pojokan sana. Nah, dia itu berdiri di yang buat nyender itu loh. Kalau ranjangan bagian belakangnya itu ada yang buat nyender. Nah, dia itu kakinya satunya di situ, satunya ngambang, itu kayak begini, kayak nempel di pojokan tembok. Terus dia tuh bawa gunting. Kalian semua, ya bahasanya itu kasar lah, nggak usah disebutin ya, pokoknya kayak gini ditunjuk-tunjuk semuanya. Mbak Ayumi pun kaget, tuh kenapa Iin seperti itu, kenapa Iin seperti itu. Mulai timbul tanda tanya kan. Mbak Ayumi pun mundur dari sana sampai akhirnya ya sudah nungguin. Ini yang penting sayur aku drop dulu. Nanti setelah tenang aku mau ngomong sama Pak Purwo, ini gimana Pak sayur? Bapak tetap mau diambil atau mau tak bawa pulang, kata si. Pikirnya Mbak Ayumi itu seperti itu. Dan ternyata kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit kemudian Pak Purwo pun keluar dan ngomong, akhirnya sayur itu diambil gitu ya. Udah ndak apa-apa, ini nanti urusannya karyawan, kata si Pak Purwo. Oh iya Pak Iin kenapa Pak gitu kan. Mulai kepo si Mbak Ayumi. Oh Iin, iya Mi, Bapak itu belum pernah cerita ke kamu ya, katanya. Iya Pak, Bapak belum pernah cerita, kan kita ngobrolin cuma telur sama sayur doang Pak gitu. Iya juga ya gitu ya, berarti kita nggak akrab ya Mi ya gitu. Ya itu dia Pak, ya suka bercanda sih Pak Purwo. Ya udah, jadi gitu. Kali ini serius ya, jangan bercanda katanya. Iyalah Pak, aku serius lah Pak lah. Aku kan nanya masalah Iin tadi, kok bisa seperti itu. Jadi Iin itu belakangan suka seperti itu, kata si ini. Pak, penyebabnya itu apa? Kalau penyebabnya apa, saya juga nggak tahu, kata Pak Purwo. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba itu ya kayak gitu, suka ngamuk-ngamuk, suka diem sendiri. Saya juga khawatir, kata Pak Purwo. Ya tuh, kalau begitu ya udahlah Pak lah gitu ya. Semoga ya Mbak Ayumi juga nggak ada ide apa gitu ya. Ya semoga Iin cepet, ya nggak tahu saya istilahnya gimana Pak doanya. Dibilang sakit juga nggak sakit ya Pak ya. Kalau dibilang sembuh ya orang Iinnya tuh nggak sakit Pak.
ya wis doain aja yang terbaik, kata si Pak Purwo. Akhirnya ya Pak, aku ikut doain semoga semuanya itu baik-baik aja. Nah semenjak saat itu Mbak Ayumi pun kayak mulai kepikiran juga, kira-kira itu ada apa ya sama Iin ya, apaan ada hubungannya dengan sifatnya yang dari kecil yang suka iri, dengki, punya pikirnya Mbak Ayumi waktu itu, hatinya tuh busuk, intinya begitu ya. Hatinya busuk, dia itu jahat, dia itu tega, bisa tega melakukan apapun asal tujuannya itu kecapai. Itu yang ada di mindsetnya Mbak Ayumi. Dan dari situ pula Mbak Ayumi itu mulai cari-cari tahu, ya iseng-iseng gitu ya. Dan pada suatu malam Mbak Ayumi itu sama Sabto, adiknya, itu diajak main ke rumahnya Pak Purwo. Yuk Tok, kita ke sana yuk, ke rumahnya Pak Purwo, bawa sesuatu apa kek gitu ya, bawa martabak atau bawa apa makanan camilan. Oh ya, ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak. Akhirnya mainlah ke sana, ke rumahnya si ini. Nah anehnya itu baru Mbak Ayumi itu beberapa hari sebelumnya gitu ya, ini sempat ngobrol sama Sabto ya, gara-gara keinget masalah Iin. Dan Mbak Ayumi itu sempat kaget gitu ya, dan ya marah lah boleh dibilang. Ternyata memang gak diucapkan secara langsung, tapi Mbak Ayumi itu menangkap indikasi kalau Mas Sabto itu suka sama Iin gitu, yang jelas-jelas maksudnya usianya itu jauh lebih tua begitu ya, sama Mbak Ayumi aja lebih tua si Mbak Iin. Nah ini tuh kayak gitu, si Mas Sabto itu kayak gitu, suka ceritanya itu Iin, terus akhirnya kan ditembak sama Mbak Ayumi. Tok, kamu itu suka sama Mbak Iin katanya. Oh enggak, ya sikapnya menunjukkan begitulah, asem gitu, awas ya, kamu awas dibegituin. Bahkan Mbak Ayumi itu sempat ya ngomong jahat juga ke Sabto. Iin itu jahat orangnya, kamu tahu ndak sih, dia itu begini, diomongin ke Sabto. Ya Mas Sabtonya nggak denger. Nah ini diajak ke rumahnya Pak Purwo, seneng lah tentu saja. Dan akhirnya mainlah mereka ke tempat sana. Saat ke tempat situ, Pak Purwo juga lumayan cukup kaget. Duh, malam-malam kesini ada apa? Enggak ada apa-apa, Pak. Cuman ini mau nganterin martabak, habis itu pulang gitu. Ya jangan gitulah, duduk dulu sini, ngobrol-ngobrol dulu. Sabto juga udah lama nggak main ke sini. Ya maksudnya itu memang seperti itu, Pak. Masa naruh martabak terus langsung pulang? Kaminya rugi Pak, kami nggak dikasih suguhan, cemilan, minuman atau apa, kan kami rugi Pak gitu. Jadi kami tenang aja Pak, kami akan di sini. Itu bercanda biasa. Akhirnya Bu Purwo pun ya ikut nimbrung di sana gitu ya. Ini si Sabtonya itu kayak orang yang gelisah, ya jarang ngomong begitu, matanya itu jelalatan kemana-mana kayak ngeliatin ke dalam terus. Akhirnya si Mbak Ayumi nyubit kan si Sabto. Tok, kamu kenapa sih katanya? Oh enggak Mbak, enggak kenapa-napa Mbak gitu. Kalau kebelet pipis, kata si Pak Purwo, sana aja tinggal masuk. Iya Pak, saya kebelet pipis Pak, kata si Pak itu. Mbak Ayuminya tuh udah kesel banget, sumpah ini dia tuh nggak kebelet pipis. Dia tuh nyari gara-gara nih gitu. Pasti nyariin Iin nih, pasti nyariin Iin. Ini semua ada aja gitu ya, kayak nggak ada yang lain. Kenapa sama Iin? Yang jelas-jelas seperti itu, yang jelas-jelas itu ngamukan orangnya gitu. Mas Sabto pun akhirnya ke belakang sana. Mbak Ayumi tetap pasang mata, akhirnya karena merasa nggak aman ini tuh, nggak aman. Mbak Ayumi pun ngomong sama Pak Purwo, Pak, saya juga kebelet pipis Pak. Bu, saya numpang ke belakang ya. Udah kamu sana kayak sama siapa aja, udah tinggal ke belakang sana. Iin ada di dalam Pak. Ada Iin ada di dalam sana. Udah, Mbak Ayumi pun jadi ikut ke belakang. Sebenarnya dia tuh nggak kebelet pipis, cuman dia mau ngawasin Sabto doang. Nah, di situ kaget bukan main Mbak Ayumi, karena untuk menuju ke toilet sana harus ngelewatin kamarnya si Mbak Iin yang dulu dia itu sempat ngamuk itu, pegang gunting. Ngelewatin ke situ, pintu kamarnya itu kebuka. Dan ya pertama si Mbak Ayumi, aduh ada Iin nih gitu ya, basa-basi dulu nih, pasti basa-basi. Tapi ternyata yang bikin kaget itu apa? Sabto itu ada di situ di kamarnya si Iin, dan posisinya Sabto ini lagi duduk, kakinya ditekuk ke belakang gitu ya, duduk begini, melongo, sementara
si Iin ya, itu dia itu kayak setengah, dia berdiri pakai lutut si Mbak Iin, sementara Sabto itu duduk gitu ya di atas kakinya. Posisinya Mbak Iin kan lebih tinggi. Itu kayak melototin si Mas Sabto, dan Mbak Ayumi itu yakin kalau Iin mengucapkan sesuatu, karena posisinya begini. Kalau dari Mbak Ayumi di luar kamar tersebut, ini mereka tuh kayak samping-sampingan. Si Iin itu nggak melihat kalau Mbak Ayumi itu datang, karena posisinya agak ke belakang nyerong. Nah, di situ si Mbak Ayumi itu yakin kalau Iin itu lagi bacain mantra. Karena apa? Sambil melotot, si Sabtonya cuma diem aja, bengong begitu ya, kayak pandangannya itu kosong. Itu kayak dibacain, si Mbak Iin sendiri tuh kayak melafalkan sesuatu yang Mbak Ayumi itu nggak tahu. Ini tuh bacaan apa? Cepet gitu bacaannya tuh, cepet sambil ngeliatin si Sabto. Nah, di situ kan akhirnya In gitu kan. Sabto, kalian lagi ngapain di situ? Sengaja Mbak Ayumi itu teriak supaya Pak Purwo sama Bu Purwo itu tahu. Tuh kayak gitu kan, si Iinnya tuh langsung nengok dan dengan muka yang serem banget. Terus apa? Aneh, kata si Mbak Ayumi. Dia dari posisi berdiri pakai lutut. Kalau untuk berdiri, kan normalnya orang, dia akan ngangkat satu lututnya dulu, baru ngangkat kaki yang satunya, begitu kan? Kalau enggak pakai tangan berdiri. Dia tuh enggak, dari posisi lutut nekuk ke belakang, dia tuh langsung set berdiri begitu doang dan mundur ke sana, duduk di kasur. Pak Purwo sama Bu Purwo pun masuk dari luar sana. Si Sabtonya itu kayak orang bingung, Mbak gitu kan. Kamu ngapain di sini toh? Si Sabtonya pun ikut keluar dan Pak Purwo kan nanya, kenapa, ada apa Mi? Ada apa Mi? Nggak tahu, ini si Sabto, Pak, salah toilet, katanya begitu. Oh, maaf Pak, saya salah toilet, katanya. Mbak, emang aku mau ke toilet, Mbak. Kan kamu tadi bilangnya katanya mau ke toilet gitu kan. Toilet itu di sana, katanya. Terus ngeliatin si Mbak Iin itu cuman diem aja begitu kan. Akhirnya apa? Pak Purwo pun kayak ngasih kode. Udah, Mi, nggak usah digangguin dulu, katanya si Iin. Baik Pak. Akhirnya udah tahu kan si Mbak Ayuminya, tetap nunggu si Sabto sampai kelar. Pintunya Pak Purwo itu nutup pintunya si Mbak Iin. Bapak tutup dulu ya, katanya. Mbak Iin pun kelihatan ngangguk gitu. Mbak Ayumi itu ngeliat, udah tutup grep. Sabto pun selesai. Jalanlah lagi mereka ke depan. Kali ini obrolannya itu udah nggak enak. Kalau sebelumnya itu kan bercanda-canda, cuman kali ini tuh agak sedikit tegang. Mbak Ayumi itu diem aja dari tadi. Mungkin Pak Purwo juga merasakan hal yang sama gitu ya. Akhirnya memberanikan diri untuk nanya, Pak, nuwun sewu Pak, nuwun sewu, mohon maaf banget. Apa yang terjadi sama Iin Pak sebenarnya? Pak Purwo pun akhirnya cerita. Jadi begini, ya sambil nengok ke belakang, barangkali orangnya tuh ada gitu ya. Saya juga bingung Mi. Iin itu memang dari kecil itu keras kepala orangnya, nggak mau diatur, wis pokoknya kayak gitulah. Kamu sendiri mungkin tahu, ya Mbak Ayumi di batin ngomong, tahu banget gitu ya. Nah, ini baru beberapa tahun yang lalu, Iin itu pernah minggat katanya. Minggat Pak, iya waktu itu minta dibeliin sepeda motor baru, tapi ya kami ngapain gitu kan, kami juga mikir ada dananya sebenarnya, cuman ya orang itu aja yang satunya juga masih bagus gitu. Lagian sepeda motor yang diminta itu kayaknya berlebihan lah, kata si bapak. Itu kayaknya dipakai di kampung sini itu nggak pantas. Makanya bapak nggak ngabulin itu dan Iin itu minggat. Minggat selama kurang lebih 3 atau 4 hari ya Bu ya gitu. Iya sekitar segitulah, kata Bu Purwo. Nah selepas minggat dia pulang sendiri gitu ya. Kami memang nyariin kesana kemari, tak cariin. Dapat informasi, oh Iin itu ada di rumah temannya. Ya wis lah, tak biarin gitu kan. Akhirnya dia pun pulang sendiri 4 hari kemudian. Dan semenjak pulang itu, dia sudah nggak pernah ketawa lagi, kata si bapak. Ya bapak pun mikirnya,
Mungkin dia masih marah ngambek motor, tapi ini udah bertahun-tahun, kata si bapak. Dan kelakuannya itu makin aneh. Kalau misal malam, Iin itu suka ketawa sendiri. Suka nyanyi-nyanyi sendiri. Dia itu kayak suka baca puisi sendiri malam-malam. Bapak pun bingung ya, bapak itu sempat sama ibu, Bu Iin kenapa ya Bu ya, apa mengalami semacam gangguan jiwa, gangguan mental atau gimana ya Bu ya. Ibu juga ndak tahu, kata si ibunya. Dan akhirnya sudah keesokan paginya itu kembali normal. Iin pun ya seperti sebelum-sebelumnya mulai balik ceria lagi, mulai ada omongannya. Tapi kalau malam hari itu berubah jadi seperti itu. Ngomong sendiri, kadang juga kayak marah-marah sendiri di dalam kamar. Yang ada kami itu bingung. Dan akhirnya sudah, Pak, saya nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan Iin. Penyebabnya apa saya juga nggak bisa nebak-nebak, kata si Mbak Ayumi. Cuman ini saya tuh bingung Pak. Adik saya ini kok jadi keseret-seret, ini gimana ceritanya ya Pak? Waduh, kalau masalah itu nggak tahu, kata Pak Purwo. Emang kenapa Tok gitu kan? Aku juga nggak tahu, kata si Mas Sabto. Mbak Ayumi pun langsung nembak tegas di sana. Tok, kamu suka kan sama Mbak Iin? Ya, langsung di situ ditanya. Iya Mbak, aku suka Mbak. Jawabannya itu seperti itu nggak Sabto banget lah. Apalagi di depan orang tuanya si Mbak Iin, anak baru lulus SMA kok berani ngomong seperti itu di depan. Itu hal yang nggak wajar gitu ya menurut Mbak Ayumi. Dan Mbak Ayumi pun menyimpulkan seperti itu, Pak. Itu kan Pak, anak normal, anak pada umumnya, dan Sabto yang asli, Pak, ini nggak asli nih Pak. Kalau yang asli itu nggak bakalan seperti ini gitu. Mas Sabtonya ya kayak bingung sendiri gitu kan. Mbak asli gimana? Aku asli Mbak. Enggak, kamu itu nggak asli, kata si Mbak Ayuminya tetap begitu kan. Pak, kira-kira kenapa ya Pak ya? Bapak juga nggak tahu, kata. Itu kayak Pak Purwo itu udah menyerah dengan apa yang terjadi sama Iin. Dan yakinnya Mbak Ayumi pasti ada sesuatu yang nggak diceritakan oleh Pak Purwo. Pasti itu ada, jadi ada yang di-keep gitu ya. Akhirnya mereka pun malam itu obrolannya itu jadi tidak enak. Akhirnya mereka pulang. Dan sebelum pulang, alangkah kagetnya ternyata apa? Iin itu udah berada di balik jendela, udah berada di balik kaca yang nutup itu. Kaget, loh dia udah berdiri di sana ternyata. Jangan-jangan dari tadi dia tuh ngedenger obrolan kita. Akhirnya apa? Pulanglah Mbak Ayumi ke rumah sana. Saat pulang, ya Mbak Ayumi itu ngasih wejangan ke Sabto. Tok, tolong Tok, kamu terbuka sama Mbak apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan. Kenapa? Karena yang terjadi sama kamu nanti belakangan, itu bukanlah hal yang wajar, itu bukanlah hal yang normal. Jadi, kamu ngomong ya Tok ya, sebelum nanti ada sesuatu yang buruk terjadi dan Mbak itu ndak mau. Kamu itu satu-satunya satu-satunya adik dan kamu laki-laki, nanti juga bakalan menggantikan kepala keluarga ini karena Bapak udah ndak ada. Tolong ya, kata si Mbak Ayumi. Iya Mbak, Mas Sabtonya pun nurut. Udah malam itu hal ini jangan diceritakan ke ibu ya, nanti ibu kepikiran. Iya Mbak, udah istirahatlah mereka kan. Mbak Ayumi ndak bisa tidur sampai sekitar jam 12 malam, tengah malam gitu. Aku harus tidur. Tapi dia nggak bisa tidur sama sekali. Nah, dia masih melek begitu. Tiba-tiba ada suara ketokan. Cuman ketokan itu bukan di pintu depan, tapi di jendelanya Mbak Ayumi. Tok 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 gitu kan. Mbak Ayumi kan diem aja. Itu siapa? Pura-pura tidur, nggak langsung jawab. Tak 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 gitu kan. Diketok lagi. Tak 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 tak. Baru Mbak Ayumi itu nanya, siapa? Malam-malam begini udah jam 12. Itu nggak ada jawaban, malah yang ada itu suara cekikikan. Kayak anak kecil yang cekikikik gitu. Terus lari, seolah-olah lari ke depan sana. Loh siapa? Mbak Ayumi pun nggak mau ngeladenin hal tersebut. Udahlah biarin aja. Aku nggak mau urusan dengan yang seperti itu. Udah aku mau istirahat. Tiduran lagi. Diketokin lagi jendelanya. Tek 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 tek. Nggak disautin sama si Mbak Ayumi. Sampai akhirnya ada suara manggil keluar. Bukan manggil nama ya, tapi merintah. Keluar.
dan kenal dengan suara itu adalah suaranya Iin. Mendengar itu suara yang dikenal tadi, Mbak Ayumi pun langsung, "Loh, kok suaranya Iin?" gitu kan. Dia langsung turun dari kasurnya, mempertimbangkan, aku keluar. Iin ada apa ya kesini ya? Ah, udah tak hadapin aja, aku keluar. Mbak Ayumi pun keluar. Begitu keluar, ngelihat Iin lagi jongkok di halaman rumahnya, pakai baju tidur yang model daster begitu ya. Itu dia lagi jongkok, nyeker pula, rambutnya itu udah digerai gitu kan. Itu jongkok dan diem gitu doang. Mbak Ayumi pun berdiri dari sana pelan keluar ke sana, pegangan ininya rumah di terasnya di situ, baru nanya, "Iin, kamu kenapa?" ditanyakan. Itu jawabnya cuman ketawa doang. Nah, di situ udah mulai takut. Sumpah, anak ini tuh aneh, anak ini tuh rada-rada, pikirnya si Mbak Ayumi. "In, pulang, In, udah malam, aku juga mau istirahat, keluargaku juga mau istirahat." Mbak Ayumi sengaja dengan suara yang pelan supaya nggak mengganggu warga atau mungkin keluarganya sendiri, supaya nggak denger ya. "In, sana kamu pulang." Nah, di situ justru si Iin itu malah ngejerit kenceng banget, bener-bener ngejerit yang kayak jeritan elang gitu loh, yang memekik nada tinggi semacam itu, kayak gitu. Si Mbak siapa tadi, Iinnya bangun dan dia tuh jalan mundur sambil ngebuka tangannya begini, jalannya tuh mundur lari sambil ya itu tadi jerit-jerit itu tadi, dan belok ke sana udah hilang begitu aja. Nah, ini kan ibunya, Sabto sama tetangga kanan kiri pada bangun. "Mi, kenapa Mi? Ada apa Mi? Ada apa? Yumi, ada apa?" Si Mbak Ayumi pun bingung. Aku udah tahu, dikiranya yang ngejerit itu Mbak Ayumi. "Kamu kok malam-malam jerat-jerit begitu?" "Bu, itu bukan aku Bu yang ngejerit." "Terus apa yang ngejerit?" "Aku nggak tahu Bu, aku ngeliat setan." Akhirnya Mbak Ayumi itu cuman bilang begitu, "Aku ngeliat setan." "Duh, setan apa?" "Setan perempuan Bu," kata si ini. Kata Mbak Ayumi, setan. Ya udah kalau kayak gitu masuk ya. Tetangganya kan juga ikut-ikutan takut akhirnya. "Ih, setan apa?" gitu kan. "Ya udah masuk, udah malam, masuk." Akhirnya Mbak Ayumi pun masuk ke sana, didudukin sama Ibu. "Ayumi, kamu beneran ngeliat setan?" Mbak Ayumi tuh nggak tega mau bohong ke Ibu kalau udah terlanjur ditanyain. "Bu, aku bingung sebenarnya. Kalau dibilang aku ngeliat setan, ya aku iya Bu ngeliat setan. Cuman aku kenal Bu dengan setan itu." "Kamu kenal dengan setan gitu? Emang siapa?" Ibu kannya nanya. "Itu Iin Bu." "Hah? Iin anaknya Pak Purwo?" "Iya Bu, itu Iin anaknya Pak Purwo." "Gimana ceritanya?" Akhirnya diceritakan semua kan sama Mbak Ayumi, termasuk kejadian di rumah sana yang berhubungan sama Sabto. Nah, karena kedengeran ngobrol, Sabto pun kebetulan akhirnya bangun dan Sabto pun mengiyakan. Sama-sama bingung apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Kenapa Iin kok seperti ini, sampai akhirnya keesokan paginya, malam itu tuh bener-bener Mbak Ayumi itu nggak bisa tidur. Bahkan pagi nganter sayur pun itu akhirnya Sabto yang menggantikan. Mbak Ayumi itu udah, "Tok, kamu yang gantiin ya Tok ya, Mbak itu nggak fit banget dan takut kalau nyetir," katanya. "Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak." Karena Mas Sabto kan udah istirahat cukup ya. Mbak Ayumi pagi itu pun ya coba tertidur dan akhirnya dia berhasil tidur. Ibunya itu lagi di belakang rumah. Sabto itu lagi dengan urusan pekerjaan. Masih pagi, sekitar jam 7. Biasanya Sabto itu pulang-pulang sekitar jam 8. Dan Mbak Ayumi, "Udahlah aku mau ngeliap dulu sampai jam 8 atau jam 9. Setidaknya aku bisa tidur selama beberapa jam kan." Nah, lagi tidur kayak gitu, Mbak Ayumi itu bangun. Ini masih jam 7 pagi. Rumah itu lagi sepi-sepinya. Melek begini, alangkah kagetnya Mbak Ayumi ngelihat Iin itu udah duduk di meja kamarnya, di kursi kamarnya sana. Itu ada kayak meja belajar gitu ya, sewaktu dia itu masih SMA. Dia tuh lagi duduk di situ ngelihatin si Mbak Ayumi. Di situ kan kaget Mbak Ayuminya. "Weh, In, kamu kok di sini?" Nah, di situ Mbak Iin itu ngomong normal. "Ayumi, aku mau minta maaf," katanya. "Loh, In, kenapa? Kamu minta maaf kenapa?" "Mi, tolongin aku," kata si Mbak Iin ya. "Loh,
tolongin apaan gitu kan? Kamu ngapain di sini pagi-pagi? Mi, tolongin aku. Iya, tolongin apa? Tolongin aku. Aku ndak tahu belakangan itu aku kayak bukan diriku katanya, kata si Mbak Iin ini. Mbak Ayumi pun ya mengiyakan hal tersebut dan oh ini berarti, tapi sekarang kamu, apa yang kamu rasakan? Nih aku sekarang lagi jadi diriku, kata si Mbak Iin, dan aku ndak tahu, rasanya cuman kamu yang bisa nolongin aku, kata si Mbak Ayumi. Aku ndak tahu aku ndak tahu. Mi, tolongin Mi. Ayumi tolongin, Ayumi tolongin. Ngomong itu tambah kenceng. Ibunya kan yang di belakang dengar, loh itu siapa kok manggil-manggil. Ibunya ke depan sini, si Mbak Iinnya tuh lari ke sana. Lari, bener-bener lari, dan dia tuh nggak pakai sendal ya. Pulang ke rumahnya sana. Ini Mbak Ayumi sama ibunya pun kaget. Loh kok Iin kesini, loh kok lari, katanya. Bu, aku udah tahu Bu, Iin tiba-tiba udah berada di kamarku Bu. Ya ibunya juga khawatir gitu ya, takutnya kalau misal Ayumi lagi tidur, Iinnya tiba-tiba masuk ke kamar dan melakukan sesuatu yang nggak diduga, itu kan jadi serem. Nah di situ akhirnya mikir Mbak Ayumi, Bu ini gimana ya Bu ya, Iin kok jadi masalahku seperti ini ya Bu ya. Lah ibu juga ndak tahu, katanya gimana ya, kamu ngomong sama Pak Purwogi sana ngobrol. Dan akhirnya Mbak Iin pagi itu memang udahlah aku nggak mau kerja dulu hari ini, tok kamu yang gantiin. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Mbak Ayumi pun pagi itu ke rumahnya Pak Sabto. Pak Sabto udah pulang, ada di rumah kebetulan, dan di situ ngobrol lah masalah itu tadi. Kata Pak Sabto itu ndak ada apa-apa, ndak ada apa-apa. Ya sudah, buntu di sana, aku nggak menemukan apapun. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa, ya sama ibunya, terus sama keluarganya yang lain, keluarga besarnya yang ada di sana, ada satu orang itu yang bisa membantu, atau bukan membantu, tapi dimintain bantuan, coba kamu konsultasi ke sana gitu ya. Tapi ya didampingi, soalnya ini kan seorang laki-laki, dan laki-laki ini seorang ya kayak semacam di situ dianggapnya sebagai seorang kiai muda lah, atau seorang ustadz muda gitu ya. Belum menikah lagi, kata Mbak Ayumi itu ganteng katanya. Makanya udahlah aku ditemenin gitu, aku udah enak kalau misal masa iya ketemu dua-duaan begitu, nanti dikirain pacaran lagi, kata si Mbak Ayumi. Akhirnya didampingin sama keluarga, diceritakan semuanya ke Pak Ustadz tadi, namanya Ustadz Udin. Nah, si Mas Udin gitu ya. Nah si Mas Udin ini pun ya minta waktu gitu. Saya minta waktu deh, katanya begitu. Saya ndak tahu butuh berapa harinya, tapi kalau memang ada kabar nanti saya kabari, kata si Mas Udin tadi. Akhirnya sudah, ndak apa-apa, ditunggu. Ternyata cuman sehari. Jadi si Mbak Ayumi ngomongnya kan pagi masih ya. Malam harinya si Ustadz Udin itu datang ke rumahnya Mbak Ayumi ke sana. Ya kaget, agak salah tingkah atau gimana. Ya Mas Udin itu ada temannya, nggak sendirian. Itu cerita. Dibuka semuanya intinya. Jadi itu begini-begini kalau yang saya lihat. Tapi saya juga takut salah, kata si Mas Udin. Cuman kalau yang saya lihat ini sebenarnya pelakunya itu orang dekat, katanya. Loh siapa? Bapaknya sendiri, katanya Pak Purwo pelakunya. Di situ Mbak Ayumi, masa sih gitu kan? Iya, pelakunya itu Pak Purwo. Pak Purwo itu pesugihan gitu. Enggak, Pak Purwo itu enggak pesugihan. Dia memang melakukan satu ritual tertentu, dan Pak Purwo itu juga enggak tahu. Dia itu cuma dikasih tahu sama temannya, dia melakukan hal tersebut tanpa guru, boleh dibilang ya. Dan ya memang ritualnya itu berhasil, cuman bukan ke Pak Purwo, tapi justru ke anaknya si Mbak Iin tadi. Karena Mbak Iin itu energinya itu lebih kuat, amarahnya itu lebih besar, kata si Mas Udin. Di situ, iya bener, orang memang kayak gitu orangnya. Terus gimana Mas Udin, kira-kira bisa di ini enggak? Ya kita harus ngobrol sama Pak Purwo, kata si Mas Udin tadi. Akhirnya ya sudah Mas, mau kapan? Secepatnya, kata si Mas Udin. Secepatnya berarti sekarang Mas, katanya. Kalau bisa sekarang. Ya kalau Mbak Ayumi lagi nggak sibuk sekarang, kalau memang lagi sibuk ya sudah, nanti sempatnya kapan. Ya Mbak Ayumi pengen masalah ini cepat selesai. Akhirnya malam itu juga Mbak Ayumi pun sama si Mas Udin sama temannya, sama Sabto, itu menuju ke rumahnya si Pak Purwo tadi.
ceritanya sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti malam ya, enggak apa-apa karena udah terlalu panjang. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu kita lanjut ceritanya nanti malam, janji gitu ya. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support tadi, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ngasih super thanks ke Riam Biru, itu terima kasih banyak, udah ninggalin komentar juga, terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.